Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di dalam program Manusia-manusia Pilihan yang akan menceritakan sosok tabi'in yang bernama Iyas bin Muawiyah al-Muzani. Beliau adalah seorang tabi'in yang dikenal dengan sangat cerdas di zamannya pada saat itu. Beliau juga dikenal sebagai seorang qadi. Akan tetapi sebelum kita menceritakan bagaimana cerdasnya beliau sebagai seorang qadi, kita akan menceritakan bagaimana kisah perjalanan hidup Iyas bin Muawiyah al-Muzani. Nama beliau adalah Iyas bin Muawiyah bin Qurrah al-Muzani. Lahir pada tahun 46 Hijriah di daerah Yamamah, Najd. Kemudian beliau berpindah ke Basrah beserta seluruh keluarganya. Dan di sanalah beliau tumbuh, berkembang dan belajar. Beliau sering mondar-mandir ke Damaskus ketika masih kecil untuk menimba ilmu dari sisa-sisa sahabat yang mulia dan tokoh-tokoh tabi'in yang agung pada saat itu. Telah tampak kehebatan dan kecerdasan Iyas bin Muawiyah al-Muzani ini karena beliau itu sering dibicarakan oleh orang-orang bagaimana kepintarannya walaupun beliau masih sangat kecil pada saat itu. Telah diriwayatkan bahwa ketika dia masih kecil, beliau belajar ilmu hisab di sebuah sekolah yang diajarkan oleh Yahudi ahli zimmah. Pada suatu hari berkumpullah kawan-kawannya dari kalangan Yahudi itu. Lalu mereka asik membicarakan masalah agama mereka tanpa menyadari bahwa pada saat itu Iyas ikut mendengarkan mereka. Lalu gurunya pun mengatakan, tidakkah kalian heran dengan kaum muslimin itu? Mereka berkata bahwa mereka makan di surga nanti. Namun tidak akan membuang air besar. Pada saat itu Iyas yang mendengarkan langsung berkata kepada gurunya itu, bolehkah aku ikut campur dalam perkara yang kalian perbincangkan itu, hai guru? Kemudian orang Yahudi itu pun menjawab, boleh, silahkan. Kemudian Iyas pun bertanya, apakah semua yang dimakan di dunia ini keluar menjadi kotoran? Kemudian guru tersebut pun menjawab, tidak. Kemudian Iyas pun mengatakan, lantas kemana perginya yang tidak keluar itu? Kemudian gurunya mengatakan, tersalurkan sebagai makanan jasmani. Kemudian Iyas pun mengatakan, lantas dengan alasan apa kalian mengingkari bahwasanya di surga nanti tidak akan buang air besar, katanya. Ya, jika makanan yang kita makan di dunia saja sebagian hilang diserap oleh tubuh, maka tidak mustahil di surga seluruhnya diserap oleh tubuh dan menjadi makanan jasmani kita. Lantas ketika merasa kalah dalam berargumen, guru tersebut pun mendoakan Iyas bin Muawiyah al-Muzani dengan doa, semoga Allah mematikanmu sebelum dewasa, kata guru Yahudi tersebut, karena dengkinya dia terhadap Iyas bin Muawiyah tadi yang mengalahkan argumennya. Bertambahlah usia Iyas bin Muawiyah al-Muzani setahun demi setahun dan senantiasa dia terus melalui hari-harinya tersebut dengan ilmu, dengan terus belajar di bawah bimbingan para ulama pada saat itu. Suatu hari ketika Iyas bin Muawiyah al-Muzani itu hendak ditunjuk sebagai hakim oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendatangkan dua orang yang menurutnya itu sangat tepat untuk dipilih sebagai seorang qadi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pun meminta walinya yang bernama Adi bin Artah yang ketika itu berada di Damaskus. Beliau berkata, wahai Adi, panggillah Iyas bin Muawiyah al-Muzani dan Al-Qasim bin Rabi'ah al-Harisi. Ajalah keduanya membicarakan perihal pengadilan di Basrah. Lalu pilihlah salah satu dari keduanya. Kemudian Adi pun menjawab, saya mendengar dan saya taat, wahai Amirul Mukminin. Lalu Adi bin Artah yang pada saat itu sebagai wali di Damaskus memanggil keduanya lalu berdiskusi dengan keduanya. Akhirnya didapati bahwasanya Iyas bin Muawiyah dan Al-Qasim bin Rabi'ah ini saling melempar
rekomendasi bahwasanya rekannya itulah yang layak sebagai seorang qadi. Kemudian Al-Qasim begitu juga, mereka saling melempar bahwasanya Iyas ini adalah orang yang layak menjadi seorang qadi. Akhirnya adu argumen pun terjadi dan pada saat itu jatuhlah pilihan kepada Iyas bin Muawiyah Al-Muzani sebagai seorang qadi yang ada di Basrah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana karena insya Allah kita akan lanjutkan nanti untuk membahas bagaimana kiprah seorang Iyas bin Muawiyah Al-Muzani sebagai seorang qadi. Tetaplah di program Manusia Pilihan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di dalam program Manusia Pilihan yang menceritakan sosok seorang tabi'in yang bernama Iyas bin Muawiyah Al-Muzani. Tersebar berita tentang kecerdasan Iyas bin Muawiyah. Orang-orang berdatangan kepadanya dari berbagai penjuru untuk bertanya tentang ilmu dan agama. Sebagian mereka ingin belajar, sebagian lagi ada yang ingin menguji, dan ada pula yang hendak berdebat kusir bersama Iyas bin Muawiyah tersebut. Di antara mereka ada seorang yang disebut sebagai Duhqan atau sebagai seorang pejabat lurah di kalangan Persia dahulu ya. Kemudian beliau bertanya kepada Iyas, "Wahai Abu Wa'ilah, bagaimana pendapatmu tentang minuman yang memabukkan?" Kemudian Iyas menjawab, "Haram." Kemudian Duhqan pun mengatakan, "Dari sisi mana dikatakan bahwasanya minuman memabukkan itu haram? Sedangkan ia tak lebih dari buah dan air yang diolah, sedangkan keduanya sama-sama halal ya. Ada buah, ada air, kemudian diolah menjadi khamar. Buah dan air itu halal gitu. Bagaimana dia bisa menjadi haram?" Kemudian Iyas pun menjawab argumentasi Duhqan tadi, mengatakan, "Apakah engkau sudah selesai bicara wahai Duhqan, ataukah masih ada yang hendak kau katakan?" Kemudian Duhqan pun menjawab, "Sudah. Silahkan bicara." Artinya silahkan bantah argumen saya, kata Duhqan tersebut. Kemudian Iyas pun mengatakan, "Seandainya ku ambil air dan kusiramkan ke mukamu, apakah engkau merasa sakit?" Duhqan pun menjawab, "Tidak." Kemudian Iyas pun melanjutkan, "Jika ku ambil segenggam pasir dan kulempar kepadamu, apakah akan terasa sakit?" Kemudian Duhqan menjawab, "Tidak." Kemudian Iyas pun mengatakan, "Jika aku mengambil segenggam semen dan kulemparkan kepadamu, apakah akan terasa sakit?" Sekali lagi Duhqan menjawab tidak. Lalu Iyas pun melanjutkan, "Sekarang jika ku ambil pasir, lalu ku campur dengan segenggam semen, lalu aku tuangkan air di atasnya dan ku aduk, lalu ku jemur hingga kering, lalu ku pukulkan ke kepalamu, apakah engkau merasa sakit?" Kemudian Duhqan pun menjawab, "Benar, bahkan itu bisa membunuhku," katanya. Kemudian Iyas pun menjawab, "Begitu halnya dengan khamar. Di saat kau kumpulkan bagian-bagiannya, lalu kau olah menjadi minuman yang memabukkan, maka dia menjadi haram." Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau menjabat sebagai seorang qadi ataupun hakim, juga terbukti bahwasanya beliau memang memiliki kecerdasan di atas rata-rata semua orang. Lihai dan memiliki kemampuan besar dalam menyingkat hakikat suatu permasalahan sampai ke akar-akarnya. Pernah terjadi sengketa antara dua orang. Yang satu berkata bahwa dia telah menitipkan sejumlah harta kepada temannya. Tapi temannya tersebut pun menolak ketika diminta harta yang dititipkan tadi. Kemudian Iyas pun bertanya kepada yang tertuduh dan dia pun tetap mengingkarinya sambil berkata, "Bila kawanku ini mempunyai bukti, silahkan datangkan. Kalau tidak, maka tiada jalan baginya untuk menjatuhkan aku kecuali dengan sumpah." Nah, kemudian karena Iyas pun khawatir orang itu makan harta yang bukan haknya dengan sumpahnya, maka dia berpaling kepada si penuduh dan bertanya, Di manakah tempat engkau menitipkan harta tersebut kepada orang yang kau tuduh ini?" Kemudian penuduh tadi mengatakan di suatu tempat bernama Fulan, di tempat Fulan. Kemudian Iyas pun bertanya, "Bagaimana ciri-ciri tempat itu?" Kemudian yang menuduh tadi pun menjawab,
Di sana ada sebatang pohon besar, kami duduk dan makan bersama. Dan ketika kami hendak beranjak pulang, kuserahkan hartaku ini kepadanya. Kemudian Iyas pun mengatakan kepada penuduh tadi, coba kamu pergi. Ya, coba kamu pergi dan kamu lihat, barangkali ketika kamu sampai di sana kamu akan ingat bagaimana kronologi kejadian ini. Kemudian ketika penuduh tadi pun pergi, tak lama kemudian Iyas bin Muawiyah tadi langsung bertanya kepada orang yang tertuduh tadi. Dengan siasat dia bertanya, wahai fulan, apakah temanmu tadi sudah sampai di tempat di mana dia menyerahkan harta kepadamu? Kemudian yang tertuduh tadi pun menjawab, tidak wahai hakim, tidak wahai Iyas, karena tempat itu agak sedikit jauh dari sini. Lantas dari jawaban orang tersebut tersingkaplah bahwasanya dia itu tahu tempat tersebut, mengenali tempat tersebut, dan dia meyakini, dan Iyas meyakini bahwasanya dia menerima harta dari temannya tadi. Lantas terbuktilah bahwasanya temannya tadi berbohong, karena memang betul yang tertuduh itu telah menerima harta yang dititipkan oleh temannya yang menuduhnya tadi. Sahabat keluarga muslim, begitulah kecerdasan Iyas bin Muawiyah al-Muzani. Suatu hari beliau dan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melihat hilal, ya, sedang melihat hilal. Pada saat itu hadir di antara mereka seorang sahabat senior bernama Anas bin Malik yang pada saat itu sudah sangat tua. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, aku sudah melihat hilal. Ya, sementara sahabat-sahabat dan tabiin yang lain itu belum melihatnya. Kemudian Iyas pun menghilangkan bulu rambut yang ada di mata Anas bin Malik, sehingga ketika bulu mata ataupun rambut itu dihilangkan, lalu tersingkaplah bahwasanya yang dilihat Anas bin Malik itu bukan hilal, melainkan rambut Anas bin Malik yang menutupi ataupun yang menghalangi pandangannya. Begitulah kecerdasan Iyas bin Muawiyah al-Muzani. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti kecerdasan Iyas bin Muawiyah al-Muzani di kasus yang lain adalah ketika ada dua orang yang berselisih lalu mengadukan persoalan mereka kepada Iyas tentang dua kain beludru yang biasa diletakkan di atas kepala dan dijulurkan hingga ke bahu. Yang satu berwarna hijau dan yang satu masih mahal harganya, dan yang satu warna merah yang sudah usang, ya. Kemudian penuduh tersebut berkata, suatu ketika saya pergi mandi di sebuah sungai, lalu aku letakkan beludru milikku yang berwarna hijau bersama bajuku di pinggir telaga. Lalu datanglah orang ini dan meletakkan beludrunya yang berwarna merah di samping beludruku, lalu terjun juga ikut mandi ke telaga. Lalu dia selesai sebelum aku selesai. Selanjutnya dia memakai bajunya namun mengambil beludru milikku, lalu dipakaikan di kepalanya dan langsung beranjak pergi. Ketika aku selesai maka aku ikuti dia dan aku minta agar dia mengembalikan beludruku yang warna hijau dan yang mahal tadi. Namun dia mengatakan bahwa beludru tersebut miliknya. Nah, kemudian Iyas berkata kepada yang dituduh, ya, yang mengambil beludru warna hijau dan mahal tadi, apa komentar Anda? Kemudian orang tersebut yang tertuduh mengatakan, ini beludru milikku, katanya. Apa yang dikatakan penuduh tadi itu tidak benar. Lalu apa yang dilakukan Iyas? Kemudian Iyas meminta agar diambilkan sebuah sisir. Lalu dengan sisir tersebut Iyas menyisiri kepala dua orang yang berselisih tadi. Lalu didapatinya bahwasanya orang yang mengaku memiliki beludru hijau yang merah tadi itu ternyata di kepalanya ataupun di rambutnya itu ada bulu-bulu beludru warna merah. Artinya selama ini dia memakai yang warna merah, ya. Sedangkan orang yang menuduh tadi, ya, yang pemilik beludru warna hijau, memang di rambutnya itu ketika disisir keluar bulu-bulu beludru warna hijau. Dan terbuktilah bahwasanya pemilik asli beludru warna hijau itu adalah dia yang menuduh pemilik beludru warna merah. Akhirnya hanya dengan sisir itulah dan kecerdasan Iyas bin Muawiyah tadi, maka selesailah urusan dan perkara perselisihan dua orang tadi.
Sahabat keluarga muslim, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana karena insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di dalam program Manusia Pilihan yang menceritakan sosok tabi'in yang bernama Iyas bin Muawiyah Al-Muzani, seorang qadi, seorang hakim yang memiliki kecerdasan melebihi orang lain, di mana beliau bisa menyelesaikan suatu persoalan dengan seadil-adilnya tanpa menzalimi siapapun. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya keadilan merupakan hal yang sangat dituntut oleh seorang hakim, ya. Keadilan sebuah kata yang manis di mulut dan merdu di telinga. Betapa banyak kita jumpai orang yang ingin menegakkannya. Ada yang berjuang melalui jalur hukum dengan mendirikan berbagai lembaga bantuan hukum. Ada pula yang berjuang melalui jalur politik dengan mendirikan partai. Ada pula yang berjuang melalui gerakan-gerakan massa dengan berorasi dan membongkar keburukan-keburukan sekelompok orang yang dianggap durjana, yang dianggap zalim. Ada pula yang berjuang melalui media massa dengan menerbitkan selebaran dan surat kabar tentangnya. Semua ingin meraih sebuah kebaikan yang bernama keadilan. Namun sangat disayangkan betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Kalau kita mau jujur dan bertanya kepada diri kita masing-masing, sejauh manakah kita mengerti hakikat keadilan dan kepada siapa saja keadilan itu harus kita terapkan. Maka mungkin saja gambaran tentang keadilan itu ternyata masih samar dan rancu di dalam benak kita. Ada perkara yang kita anggap biasa dan sepele, namun ternyata itu termasuk kezaliman yang sangat besar. Sebaiknya bisa jadi sesuatu yang kita anggap sebagai nilai keadilan yang sangat tinggi, tapi ternyata masih ada keadilan lain yang lebih tinggi dan lebih berhak untuk dibela. Karena itulah kita bisa melihat sosok salafus saleh di antara para sahabat dan para tabi'in, bagaimana mereka menegakkan keadilan di antara kaum muslimin, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berbuat adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena ia lebih mendekati ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya tentang hakikat keadilan, beliau menerangkan bahwa makna adil adalah menunaikan hak kepada setiap pemiliknya, atau bisa juga diartikan dengan mendudukkan setiap pemilik kedudukan pada tempat yang semestinya, ya. Dengan demikian, inti pengertian adil ialah masalah hak dan kedudukan. Segala sesuatu memiliki hak dan kedudukan. Sampai orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin pun memiliki hak keamanan di dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka tidak akan bisa mencium aroma surga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat betapa sulitnya seseorang mencari keadilan, baik di negeri ini ataupun di tempat lain. Kenapa? Karena kebanyakan penegak hukum ataupun seorang hakim itu memutuskan suatu perkara karena melihat bahwasanya siapa yang dia putuskan perkaranya, ya. Kalau kita katakan banyak hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah.
Kenapa? Karena fenomenanya seseorang yang bisa melanggar satu kasus yang sama tapi diberi hukuman yang berbeda. Nauzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dan memberikan petunjuk kepada hakim ataupun qadi kaum muslimin yang bertugas untuk memutuskan suatu perkara sehingga mereka bisa memberikan keadilan kepada seluruh kaum muslimin dan kepada seluruh umat manusia. Inilah pentingnya betapa kita harus belajar ataupun membaca bagaimana kisah-kisah orang terdahulu tentang menegakkan keadilan. Bukan hanya kepada sesama kaum muslimin, akan tapi kepada non-muslim pun kita juga harus berlaku adil. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Maka berbuat adillah karena ia lebih mendekati kepada ketakwaan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian semoga kisah Iyas bin Muawiyah al-Muzani sebagai seorang qadi ini bisa menjadi contoh bagi para penegak hukum ataupun hakim yang ada di seluruh dunia, khususnya kaum muslimin, di mana bukan hanya kecerdasan mereka yang kita harapkan, akan tapi kebijaksanaannya dalam menerapkan sebuah hukum, tidak tumpang tindih, tidak diskriminasi, ya, tidak menzalimi pihak yang benar dan tidak memenangkan pihak yang salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.